Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah segala urusan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat sekaligus menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat, beliau memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Sejak kecil, Sayyidina Ali sudah sangat dekat dengan Nabi. Bahkan sejak usianya 10 tahun. Beliau telah membela dan mendukung Rasulullah dengan sepenuh hati. Sayyidina Ali tumbuh dalam lingkungan yang serat dengan nilai-nilai Islam, mendapatkan pendidikan langsung dari Nabi. Beliau menjadi salah satu sahabat yang paling banyak menerima ilmu dari Rasulullah, sehingga mendapatkan julukan pintu ilmu atau babul ilmi. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas perjalanan hidup Sayyidina Ali, mulai dari masa kecilnya hingga menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan berani. Oleh karena itu, simak videonya hingga akhir, agar kita dapat mengambil hikmah dari kisah hidupnya. Bismillah, kita mulai ceritanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib lahir pada tahun 599 Masehi, atau sekitar 10 tahun sebelum Rasulullah menerima wahyu pertama. Beliau merupakan putra dari Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, ibunya Fatimah binti Asad adalah wanita terhormat dari Bani Hashim. Dari garis keturunannya saja dapat kita lihat bahwa Sayyidina Ali berasal dari keluarga yang sangat terpandang di Mekah. Klan Hashim dikenal sebagai keluarga yang mulia, penuh kasih sayang, serta memiliki kedudukan tinggi dalam masyarakat Quraisy. Sebagai keturunan dari keluarga ini, Sayyidina Ali pun mewarisi sifat-sifat mulia seperti kemurahan hati, keberanian, dan kasih sayang. Saat beliau lahir, ibunya memberi nama Haidar bin Abi Thalib, yang berarti singa dari keluarga Abu Thalib. Beberapa riwayat lain menyebutkan bahwa namanya adalah Asad bin Abi Thalib. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai nama tersebut dan menggantinya dengan Ali bin Abi Thalib, yang bermakna memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Ternyata nama tersebut benar-benar menjadi doa bagi Sayyidina Ali. Beliau tumbuh menjadi sosok yang tinggi derajatnya di sisi Allah dan termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Keistimewaan fisik dan gelar kehormatan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib memiliki postur tubuh yang proporsional, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Bahunya lebar, lengannya kuat, janggutnya lebat, dan tubuhnya tegap. Saat berjalan, beliau terlihat begitu gagah, seolah-olah sedang menuruni lereng dari tempat yang tinggi. Bahkan, banyak yang mengatakan bahwa gaya berjalan Sayyidina Ali sangat mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu gelar istimewa yang disematkan kepadanya adalah karamallahu wajhah, yang berarti semoga Allah memuliakan wajahnya. Gelar ini diberikan karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala sepanjang hidupnya dan selalu menjauhi perbuatan syirik. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa gelar ini diberikan karena beliau menjaga pandangannya dan tidak pernah melihat auratnya sendiri maupun aurat orang lain. Selain itu, Sayyidina Ali juga mendapat julukan Babul Ilmi atau pintu ilmu. Julukan ini didasarkan pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Aku adalah kota ilmu, dan Ali adalah pintunya. Dedikasinya dalam menuntut dan menyebarkan ilmu sangatlah besar, sehingga Nabi sendiri yang memberikan gelar kehormatan ini kepadanya. Sejak usia 6 tahun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib diasuh oleh Rasulullah SAW. Beliau tumbuh di bawah bimbingan langsung sang Nabi, sehingga akhlaknya sangat mirip dengan beliau. Karena kedekatannya dengan Rasulullah, banyak orang yang menggambarkan Sayyidina Ali sebagai cerminan atau fotokopi Rasulullah dalam sifat dan perilakunya. Suatu ketika, Mekah mengalami kemarau panjang yang menyebabkan krisis ekonomi. Abu Thalib sebagai kepala keluarga dengan banyak tanggungan merasakan dampak yang cukup berat. Kondisi ini membuat kehidupan keluarganya semakin sulit, sehingga kesulitan mendapatkan makanan. Melihat keadaan tersebut, Rasulullah SAW merasa perlu membantu pamannya yang telah merawatnya sejak kecil. "Wahai istriku, Abu Thalib telah banyak berkorban untukku sejak aku kecil. Beliau merawatku dengan penuh kasih sayang dan bahkan membantu dalam pernikahan kita. Kini saatnya aku membalas budinya dengan meringankan beban hidupnya," ujar Nabi kepada istrinya Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah pun menyambut niat baik suaminya dengan penuh semangat. "Wahai suamiku, mari kita bantu Abu Thalib." Setelah itu, Rasulullah SAW menemui pamannya Abbas bin Abdul Muthalib untuk mengajak serta dalam membantu Abu Thalib. Abbas pun menyetujui gagasan tersebut. Mereka kemudian mendatangi rumah Abu Thalib dan menyampaikan niat baik mereka. Abu Thalib menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Abbas mengambil Ja'far untuk diasuhnya, sementara Rasulullah memilih untuk mengasuh Sayyidina Ali. Sejak saat itu, Sayyidina Ali dibesarkan di rumah Rasulullah dengan penuh kasih sayang. Beliau selalu mengikuti Nabi kemanapun pergi, belajar langsung dari beliau, dan menyerap nilai-nilai Islam dengan sepenuh hati. Beliau bahkan pernah berkata, "Aku dan Rasulullah bagaikan anak unta yang selalu mengikuti induknya." Suatu hari, ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib masih berusia 6 tahun, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Banyak orang-orang menyembah Manat, Lata, dan Uzza. Mengapa kita tidak menyembah Tuhan-Tuhan itu?" Rasulullah SAW pun menjawab dengan penuh kebijaksanaan, "Kita mengikuti agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Beliau tidak pernah menyembah berhala." Sayyidina Ali yang masih kecil penasaran dan bertanya lagi, "Apakah ada Tuhan selain Manat, Lata, dan Uzza?" Rasulullah SAW menjelaskan, "Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan seluruh alam ini. Dia yang memberikan rizki, menghidupkan, dan mematikan kita." Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Ali, "Apakah baju yang kau pakai ini ada dengan sendirinya?" Sayyidina Ali menjawab, "Baju ini dijahit oleh ibuku." "Apakah rumah yang kita tempati ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang membuatnya?" tanya Rasulullah lagi. "Tentu saja tidak," jawab Sayyidina Ali. Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut, "Jika baju yang kita pakai dan rumah yang kita tempati membutuhkan seseorang untuk membuatnya, maka tentu saja alam yang begitu luas dan indah ini juga memiliki pencipta. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa." Sayyidina Ali pun mengangguk, seolah mulai memahami makna dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hari demi hari berlalu, hingga tibalah saatnya ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi. Saat itu, Sayyidina Ali menyaksikan Rasulullah dan istrinya, Sayyidah Khadijah, sedang bersujud dalam ibadah.
Beliau memperhatikan mereka dengan penuh rasa takjub. Sayyidina Ali penasaran, lalu bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang baru saja beliau lihat. Rasulullah menjelaskan bahwa beliau sedang menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Beliau juga memberitahukan bahwa dirinya telah diutus sebagai Rasulullah dengan tugas untuk mengajak manusia agar hanya menyembah Allah. Rasulullah kemudian mengajak Sayyidina Ali untuk memeluk Islam. Namun Sayyidina Ali merasa bingung karena sebelumnya belum pernah mendengar hal seperti ini. Beliau pun meminta waktu kepada Rasulullah untuk bertanya terlebih dahulu kepada ayahnya, Abu Thalib. Namun Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk merahasiakan hal ini sementara waktu, karena dakwah Islam saat itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Ali pun mematuhi perintah Rasulullah. Malam itu Sayyidina Ali merasa gelisah. Di tempat tidurnya, beliau terus memikirkan perkataan Rasulullah. Beliau mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah seseorang yang sangat jujur. Sejak diasuh oleh Rasulullah, Sayyidina Ali tidak pernah melihat beliau marah kepadanya. Selain itu, hal yang paling membuat Sayyidina Ali kagum adalah Rasulullah tidak pernah meminum arak, tidak pernah berbohong, tidak pernah menyembah berhala. Keesokan harinya, dengan tekad yang bulat, Sayyidina Ali segera menemui Rasulullah dan dengan penuh keyakinan mengucapkan syahadat di hadapan beliau. Rasulullah pun bertanya, "Apakah engkau sudah meminta izin kepada ayahmu?" Namun Sayyidina Ali menjawab dengan tegas, "Allah menciptakanku tanpa berunding dengan ayah dan ibuku. Oleh karena itu, aku tidak perlu meminta izin dari mereka untuk beriman kepadanya." Keputusan Sayyidina Ali untuk memeluk Islam bukanlah sesuatu yang terburu-buru. Beliau telah merenungkan dan mempertimbangkannya dengan matang. Meskipun masih berusia sekitar 10 tahun, Sayyidina Ali telah memiliki keberanian yang luar biasa dalam membela kebenaran. Padahal resiko yang beliau hadapi sangatlah besar. Mengingat Islam saat itu masih mendapat banyak penentangan. Namun bagi Sayyidina Ali, selama sesuatu itu benar, maka beliau akan berpegang teguh pada kebenaran tersebut tanpa rasa takut dan tanpa ragu. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib memeluk Islam, Rasulullah SAW mengajak Sayyidina Ali dan Sayyidah Khadijah ke sebuah lembah yang memiliki mata air. Di tempat itu, Nabi berbicara kepada mereka, "Ketika aku berada di lembah ini, Malaikat Jibril turun dan mengajarkan kepadaku tata cara mengambil air wudhu. Ia juga mengajarkan cara bersujud kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian Rasulullah mengajarkan Sayyidina Ali cara berwudhu. Setelah itu, mereka bertiga melaksanakan sholat. Sejak saat itu, mereka secara rutin pergi ke lembah tersebut setiap kali waktu sholat tiba, agar ibadah mereka tidak diketahui oleh siapapun." Abu Thalib mengetahui ibadah mereka. Pada suatu hari, Abu Thalib, ayah Sayyidina Ali, secara diam-diam mengikuti mereka hingga ke lembah itu. Ketika melihat mereka sedang bersujud dalam sholat, Abu Thalib terkejut. Sebab selama hidupnya, beliau belum pernah melihat seseorang bersujud kecuali di hadapan berhala. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanya Abu Thalib dengan penuh rasa ingin tahu. "Kami sedang menyembah Allah," jawab Rasulullah. Abu Thalib kembali bertanya, "Apakah ada Tuhan selain Hubal, Lata dan Uzza?" Rasulullah menjawab dengan tegas, "Dialah Allah yang menciptakan alam semesta ini. Hanya Dia yang pantas untuk disembah." Abu Thalib pun bertanya lebih lanjut, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku, agama apa yang engkau anut ini?" Rasulullah menjawab, "Wahai pamanku, inilah agama Allah.
agama para malaikat, para nabi, serta agama leluhur kita Nabi Ibrahim. Meskipun tidak menerima Islam, Abu Thalib tetap menyatakan dukungannya. Wahai keponakanku, aku akan tetap mengikuti agama nenek moyang kita. Namun percayalah, aku akan selalu melindungimu. Selama aku masih hidup, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghalangimu. Jawaban Abu Thalib menunjukkan kasih sayangnya kepada Rasulullah yang tetap tidak berubah meskipun beliau sendiri belum menerima ajaran Islam. Sayyidina Ali mendapatkan restu dari ayahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, aku telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Bagaimana pendapatmu tentang hal ini?" Abu Thalib menjawab dengan tenang, "Ayah yakin bahwa Muhammad adalah orang yang jujur. Ia pasti akan membimbingmu ke jalan yang benar. Karena itu, ayah tidak akan menghalangimu untuk menjadi pengikutnya." Jawaban ini tidak hanya menggembirakan hati Sayyidina Ali, tetapi juga Rasulullah dan Sayyidah Khadijah. Sejak saat itu, Sayyidina Ali semakin akrab dengan Rasulullah. Beliau sangat beruntung karena mendapatkan didikan langsung dari beliau. Suatu hari, Sayyidina Ali mengusulkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, selama ini kita selalu sholat di tempat yang terpencil. Mari kita sholat di depan Ka'bah." Rasulullah pun menyetujui usulan tersebut. Akhirnya mereka bertiga, Rasulullah, Sayyidah Khadijah, dan Sayyidina Ali, melaksanakan sholat di depan Ka'bah. Banyak orang Quraisy yang melihat mereka. "Apa yang sedang dilakukan Muhammad, Khadijah, dan Ali itu?" tanya Abu Jahal kepada Abbas. "Mereka sedang menyembah Tuhan mereka," jawab Sayyidina Abbas. "Apakah ada Tuhan selain Hubal, Lata, dan Uzza?" tanya Abu Jahal lagi. "Aku tidak tahu," jawab Sayyidina Abbas. Sejak saat itu, Abu Jahal mulai tidak menyukai Rasulullah SAW. Namun, belum berani bertindak apapun karena masih menghormati Abu Thalib yang menjadi pelindung Rasulullah. Suatu hari, Rasulullah SAW memanggil Sayyidah Khadijah dan Sayyidina Ali lalu berkata, "Allah telah memerintahkan agar aku mengajak seluruh kerabat terdekatku untuk memeluk Islam. Namun, jika aku melaksanakan perintah ini, aku akan menghadapi banyak kesulitan. Karena itulah aku menundanya hingga malaikat Jibril datang dan berkata kepada aku, 'Wahai Muhammad, jika engkau tidak melaksanakan perintah Allah ini, maka azab akan menimpamu.'" Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan penuh keyakinan menjawab, "Wahai Rasulullah, laksanakan saja perintah Allah." Sayyidah Khadijah pun menimpali, "Aku setuju dengan Ali." Maka Rasulullah SAW pun bersiap untuk mengumpulkan keluarganya. "Wahai istriku, masaklah gulai kambing dan siapkan susu dalam mangkuk yang besar. Wahai Ali, pergilah dan jemput seluruh keluarga Bani Abdul Muthalib untuk datang ke rumah ini. Setelah mereka selesai menikmati jamuan, aku akan menyampaikan apa yang Allah perintahkan kepadaku," kata Rasulullah. Sayyidina Ali pun segera melaksanakan tugas tersebut. Beliau menemui ayahnya dan menyampaikan undangan dari Nabi. Setelah itu, beliau mengunjungi seluruh kerabat Bani Abdul Muthalib satu persatu. Meskipun masih berusia sekitar 10 tahun, Sayyidina Ali merasa bangga mendapatkan tugas penting dari Rasulullah. Saat beliau sampai pada undangan terakhir, beliau menemui Abu Lahab. "Paman, aku diutus oleh Muhammad untuk mengundang paman ke rumahnya malam ini untuk menghadiri jamuan makan," kata Sayyidina Ali dengan sopan. Abu Lahab pun menjawab dengan ramah, "Terima kasih atas undangannya." Namun, ia bertanya lebih lanjut, "Benarkah Muhammad menciptakan agama baru?" Sayyidina Ali menjelaskan, "Islam bukan agama buatan Muhammad. Ini adalah agama Allah, agama para malaikat.
dan agama para nabi sejak dahulu. Muhammad diutus untuk menyampaikan Islam kepada manusia. Mendengar hal itu, Abu Lahab bertanya, "Apalagi yang Muhammad perintahkan kepadamu?" "Menyembah Allah dan meninggalkan Hubal, Lata, dan Uzza, serta semua berhala lainnya," jawab Sayyidina Ali. Abu Lahab tampak termenung sejenak, tetapi kemudian wajahnya berubah merah padam karena amarah. Ia merasa terhina. "Aku ini pembesar Quraisy, kedudukanku lebih mulia daripada Muhammad. Aku juga lebih kaya darinya. Seharusnya Muhammad yang menjadi pengikutku, bukan sebaliknya," kata Abu Lahab dengan marah. Sayyidina Ali tetap tenang dan menjawab, "Allah telah memilih Muhammad sebagai nabi dan rasul. Bahkan beliau lebih mulia daripada nabi-nabi sebelumnya." Kemarahan Abu Lahab semakin memuncak, lalu berteriak, "Jika Tuhan memang ingin mengangkat seseorang menjadi utusannya, akulah yang lebih layak daripada Muhammad. Mustahil Tuhan mengutus orang yang miskin dan hina seperti dia." Melihat sifat sombong dan keras kepala Abu Lahab, Sayyidina Ali pun memilih untuk pergi dan kembali ke rumah Rasulullah. Malam itu, keluarga Bani Abdul Muthalib berkumpul di rumah Rasulullah. Setelah selesai menikmati jamuan, Rasulullah pun mulai berbicara, "Wahai keluargaku, sesungguhnya Allah telah mengangkatku menjadi Rasul-Nya. Aku diperintahkan untuk menyampaikan risalah ini kepada kalian. Maka siapa di antara kalian yang bersedia membantuku dalam melaksanakan perintah Allah ini?" Namun tidak ada satupun yang menyatakan kesediaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangi pertanyaannya untuk kedua kalinya. Namun tetap tidak ada satupun yang menjawab. Seluruh tamu yang hadir hanya terdiam. Tidak ada yang berani menyatakan kesanggupan untuk membantu beliau. Tiba-tiba seorang anak muda berdiri. "Aku siap membantumu, wahai Rasulullah. Aku bersedia menghadapi siapapun yang menentangmu," seru Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan penuh semangat. Seluruh tamu yang hadir langsung menoleh ke arahnya. Mereka terkejut melihat yang pertama kali menyatakan kesediaan adalah seorang bocah belia. Abu Lahab tertawa sinis. "Muhammad, apakah tidak ada orang dewasa yang mau membantumu, hingga hanya seorang anak kecil berumur 10 tahun yang berdiri?" ucapnya meremehkan. Tawa pun pecah di ruangan itu. Para tamu tertawa terbahak-bahak, kecuali Abu Thalib dan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merasa geram. Dengan suara lantang, beliau menegur mereka, "Kalian dijamu dengan makanan dan minuman oleh Muhammad. Namun beginikah balasan kalian terhadap kebaikannya?" Namun Abu Lahab hanya mengangkat bahu dan menjawab dengan nada meremehkan, "Kami datang ke sini hanya untuk makan, bukan untuk menjadi pengikutnya." Setelah itu, ia berdiri dan mengajak tamu-tamu lainnya untuk pergi. Satu persatu mereka pun beranjak meninggalkan rumah Sayyidah Khadijah dengan penuh kesombongan. Sayyidina Ali merasa kecewa melihat sikap mereka. Tapi tiba-tiba Rasulullah mendekatinya, merangkulnya dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Aku tidak kecewa dengan apa yang terjadi malam ini, wahai Ali. Mereka belum mengerti." Seiring waktu berlalu, Rasulullah terus mendidik Sayyidina Ali dengan penuh perhatian. Beliau mengajarkan ilmu serta membekalinya dengan ilmu perang. Suatu hari, Sayyidina Ali bertanya kepada ayahnya, "Wahai ayah, Rasulullah menyuruhku belajar membaca, menulis, dan ilmu perang. Bagaimana pendapat ayah?" Abu Thalib tersenyum, menatap putranya dengan bangga, lalu berkata, "Apa yang diperintahkan oleh Muhammad adalah demi kebaikanmu kelak. Ikutilah sarannya." Sejak saat itu, Sayyidina Ali semakin tekun belajar. Beliau membaca dan menulis dengan giat, serta melatih keterampilan berperangnya. Belajar menggunakan pedang, menunggang kuda, dan memanah. Semua kebutuhannya dalam belajar ditanggung oleh Sayyidah Khadijah.
Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dengan pakaian yang kotor, berdebu, dan berlumuran tanah. "Wahai Rasulullah, mengapa pakaianmu seperti itu?" tanya Sayyidina Ali dengan cemas. Nabi tersenyum tenang dan menjawab, "Ada beberapa anak kecil yang mengejekku dan melempari tanah ke arahku." Sayyidina Ali mengepalkan tangannya. "Jika begitu, mulai besok aku akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi," katanya dengan penuh tekad. Keesokan harinya, Sayyidina Ali benar-benar menemani Rasulullah dalam perjalanan. Di tengah jalan, anak-anak itu kembali muncul, mengejek Nabi dengan kata-kata kasar. Namun, Rasulullah tetap berjalan dengan tenang dan mengabaikan mereka. Sayyidina Ali yang mulai kesal berusaha menahan diri mengikuti sikap Rasulullah. Namun semakin lama, anak-anak itu semakin berani. Mereka mulai melempar tanah dan batu ke arah Nabi. Sayyidina Ali tidak bisa lagi membiarkannya. "Jangan ganggu kami," serunya. Tapi anak-anak itu tidak menggubris. Mereka terus menyerang Rasulullah dengan tawa dan mengejek. Kesabaran Sayyidina Ali pun habis. Dengan sigap, beliau maju dan memukul salah seorang anak itu. Perkelahian pun tidak terhindarkan. Meskipun sendirian, Sayyidina Ali berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Selain itu, beliau berdiri tegap dan berkata dengan suara lantang, "Siapapun yang berani menyakiti Muhammad akan berhadapan denganku." Sejak kejadian itu, anak-anak tersebut tidak lagi berani mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun demi tahun berlalu, Sayyidina Ali semakin dewasa dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, gagah, dan pemberani. Sementara itu, Islam terus berkembang. Satu persatu penduduk Mekah mulai memeluk agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat perkembangan ini, Abu Jahal dan para pemimpin Quraisy menjadi geram. Mereka mulai menggunakan berbagai cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Penyiksaan fisik, intimidasi, hingga pembunuhan menjadi hal yang biasa dilakukan terhadap kaum muslimin. Karena tekanan yang semakin berat, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Banyak sahabat yang telah pergi, seperti Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman. Namun Sayyidina Ali tetap memilih untuk tinggal bersama Rasulullah. Ketika semakin banyak sahabat yang berhijrah, kaum Quraisy merasa ini adalah kesempatan emas untuk membunuh Rasulullah. Mereka menyusun rencana untuk membunuh beliau di malam hari saat beliau tengah tertidur. Namun, Allah tidak membiarkan rencana jahat itu berhasil. Malaikat Jibril datang memberitahu Nabi tentang niat buruk orang-orang Quraisy. Nabi pun menyusun strategi. Beliau meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempatnya. Sementara beliau sendiri akan keluar menuju rumah Abu Bakar untuk mulai perjalanan hijrah ke Madinah. Sayyidina Ali sama sekali tidak ragu. Tanpa berpikir panjang, beliau menerima tugas itu. Beliau rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, suasana di sekitar rumah Nabi sangat mencekam. Orang-orang Quraisy telah mengepung rumah, siap menyerang kapan saja. Sayyidina Ali dengan tenang berbaring di tempat tidur Nabi, menyelimuti dirinya dengan mantel Rasulullah. Sementara itu, Rasulullah dengan perlindungan Allah keluar dari rumah tanpa terlihat oleh siapapun. Ketika fajar menyingsing, para pengepung akhirnya menerobos masuk. Dengan penuh keyakinan, mereka menghunus pedang bersiap untuk menghabisi Rasulullah. Namun, mereka terperanjat ketika melihat yang berbaring di tempat tidur bukanlah Nabi, melainkan Sayyidina Ali. "Di mana Muhammad?" bentak Abu Jahal dengan marah. Sayyidina Ali menatapnya dengan tenang dan menjawab, "Beliau sudah pergi." "Kemana dia pergi? Hanya Allah yang tahu," jawab Sayyidina Ali tanpa gentar.
Jawaban itu membuat Abu Jahal semakin marah. Hampir saja ia menyerang Sayyidina Ali. Namun Sayyidina Ali tetap berdiri tegap, siap menghadapi siapapun yang berani menyentuhnya. Dengan penuh amarah, para pemimpin Quraisy pun meninggalkan rumah itu. Namun mereka tahu bahwa Rasulullah telah lolos. Dan sejak saat itu, Sayyidina Ali semakin menunjukkan kesetiaannya kepada Rasulullah. Beliau bukan hanya seorang sahabat, tetapi juga seorang pelindung, seorang prajurit, dan seorang pejuang yang tidak kenal takut dalam membela agama Islam. Namun Abu Lahab segera berseru, "Jangan buang waktu, ayo kita kejar Muhammad. Tujuan kita adalah membunuh Muhammad, bukan Ali." Tanpa ragu, mereka segera meninggalkan rumah itu untuk mengejar Rasulullah. Sayyidina Ali bersiap hijrah ke Madinah. Keesokan harinya, Sayyidina Ali menemui pamannya, Sayyidina Abbas. Beliau berencana membeli unta untuk hijrah ke Madinah. "Wahai paman, aku ingin membeli unta ini. Berapapun harganya, aku akan membayarnya," kata Sayyidina Ali dengan penuh tekad. Sayyidina Abbas menatap Sayyidina Ali dengan tatapan penuh selidik, lalu bertanya, "Untuk apa kau membeli unta? Apakah kau hendak hijrah ke Madinah?" Sayyidina Ali terdiam sejenak, tidak langsung menjawab. Melihat itu, Sayyidina Abbas tersenyum dan berkata, "Jujurlah, bukankah Muhammad telah mendidikmu untuk selalu berkata jujur?" Akhirnya Sayyidina Ali mengangguk dan berkata dengan mantap, "Benar paman, aku ingin pergi ke Madinah dan mengikuti jejak Rasulullah." Sayyidina Abbas tersenyum bangga lalu menepuk bahu Sayyidina Ali. "Jika itu niatmu, maka cepatlah pilih unta yang kau inginkan. Aku mendengar bahwa Abu Jahal dan Abu Lahab berencana menawan keluarga Muhammad dan Abu Bakar." Akhirnya Sayyidina Ali memilih unta terbaik, bersiap untuk menyusul Rasulullah ke Madinah. Sebelum berpisah, Sayyidina Abbas kembali berkata, "Ali, jemputlah keluarga Muhammad dan Abu Bakar. Setelah itu, tinggalkan Mekah secepat mungkin. Jangan buang-buang waktu, selamatkan mereka." Lalu Sayyidina Ali segera pergi menemui keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar. Singkat cerita, mereka pun mulai bersiap-siap untuk hijrah ke Madinah. Pada hari itu, yang berangkat adalah 14 orang, 5 orang laki-laki dan 9 perempuan. Saat itu, Sayyidah Fatimah putri Rasulullah tidak memiliki kendaraan. Tanpa ragu, Sayyidina Ali memberikan untanya untuk ditunggangi, sementara beliau sendiri memilih berjalan kaki. Perjalanan ke Madinah sangatlah jauh. "Wahai Ali, apakah kau sanggup menempuh perjalanan ini dengan berjalan kaki?" tanya Sayyidah Fatimah dengan penuh kekhawatiran. "Insya Allah, aku ini laki-laki yang kuat. Setidaknya dengan aku berjalan kaki, aku bisa menghilangkan jejak-jejak unta kalian. Aku akan pastikan kalian semua selamat," jawab Sayyidina Ali sambil menggenggam erat pedangnya. Sementara itu di sisi lain, Abu Jahal dan Abu Lahab sangat marah ketika mengetahui bahwa Sayyidina Ali telah membawa keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar ke Madinah. Mereka pun segera menyusun strategi untuk mengejar Sayyidina Ali dan rombongannya. Tidak lama kemudian, mereka mengirim 8 pasukan berkuda untuk mengejar. Namun, Sayyidina Ali selalu waspada. Beliau menyuruh Abdullah, Usamah, dan Abdul Wahid untuk menjaga unta yang ditunggangi para perempuan, sementara dirinya sendiri bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Pasukan berkuda akhirnya menemukan jejak mereka. Usama yang lebih dahulu menyadari kedatangan musuh segera memberitahu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dan keempat temannya berdiri siap siaga menunggu kedatangan pasukan Quraisy. Begitu mereka sampai, Harb, pemimpin pasukan berkuda itu berseru, "Wahai Ali, lebih baik kalian semua kembali ke Mekah sebelum kami memaksa kalian dengan kekerasan." Namun Sayyidina Ali tidak gentar sedikit pun. Dengan penuh keberanian, beliau menjawab, "Kami tidak akan kembali ke Mekah."
Mendengar jawaban itu, Harb naik pitam. Ia pun memerintahkan Jannah, seorang pejuang tangguh, untuk membunuh Sayyidina Ali. Jannah langsung menyerang, tetapi Sayyidina Ali dengan cekatan menghindar. Dengan satu ayunan pedangnya yang tajam, Sayyidina Ali menebas Jannah hingga tewas. Melihat Jannah tergeletak tidak bernyawa, Harb semakin marah. Ia pun mengerahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Sayyidina Ali. Namun, di saat itulah keempat sahabat Sayyidina Ali muncul dan membantu. Mereka bertempur sengit melawan pasukan berkuda Quraisy. Tidak tinggal diam, para perempuan dalam rombongan pun ikut berjuang dengan melempari musuh-musuh mereka dengan batu dan tanah. Akhirnya, pasukan berkuda Quraisy tidak mampu lagi bertahan. Mereka panik dan melarikan diri, kembali ke Mekah dengan penuh kekalahan. Setelah kejadian itu, rombongan Sayyidina Ali langsung melanjutkan perjalanan ke Madinah. Perjalanan mereka yang melelahkan akhirnya berbuah manis saat mereka tiba dengan selamat di Madinah. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Rasulullah dan para sahabat. Namun, begitu melihat Sayyidina Ali berjalan dengan sedikit pincang, Rasulullah pun bertanya, "Ada apa denganmu, wahai Ali?" Sayyidina Ali tersenyum lemah dan menjawab, "Telapak kakiku pecah karena berjalan kaki sepanjang perjalanan menuju Madinah." Mendengar itu, Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah, segera menjelaskan, "Ali memberikan untanya untukku, dan dia memilih berjalan kaki. Dia juga menyelamatkan kami dari kejaran orang-orang Quraisy yang mencoba menghalangi perjalanan kami." Mendengar pengorbanan Sayyidina Ali, Rasulullah terharu. Beliau pun memapah Sayyidina Ali, membawanya ke dalam masjid, lalu mengusap kaki Sayyidina Ali sambil berdoa. Dengan izin Allah, kaki Sayyidina Ali pun sembuh seketika berkat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara khilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah seru dan penuh makna berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.